Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Saya Eka Sartika Wulandari, SDN 2 Kedungdowo. Saya Eka Nurkasari, SDN 3 Jatiasari. Saya Yuli Imam Mansori dari SMP Negeri 3 Arjasa. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, Ibu. Mohon waktunya sebentar Ibu. Oh iya, ada apa ya Pak Imam? Oke, terima kasih Bu. Saya melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin terkait dengan saya akan melakukan proses coaching terhadap Bu Vita Bu. Oh iya, saya dengar Pak Imam akan melaksanakan coaching siang ini ya Pak? Betul Bu. Jam berapa Pak? Insya Allah ini 10 menit dari ini karena ini kan sudah pulang Bu. Jadi Bu Vita sudah siap untuk melakukan coaching. Oh begitu. Baik, sebentar ya Pak. Nah, baik Pak, kehadiran saya di sini, saya ini akan memberikan dukungan kepada Bapak untuk melaksanakan proses coachingnya. Nantinya saya akan mengamati proses coaching Bapak bersama Bu Vita. Siap. Apakah Bapak sudah siap untuk proses coachingnya Pak? Insya Allah siap sudah Bu. Baiklah Pak, sebelum memulai proses coaching ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Di antaranya adalah rubrik penilaian yang akan saya lakukan Pak. Siap Bu. Jadi poin-poin yang akan saya amati adalah Bapak melakukan proses coaching nanti akan melalui alur tirta atau tidak. Nah, seperti kita ketahui bersama, alur tirta itu adalah identifikasi, kemudian tujuan, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bapak ya. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan proses coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching dan juga kompetensi coaching Bapak. Nah, apakah Bapak sudah jelas? Jelas Bu. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya Pak, pertama-tama kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Dari kompetensi yang akan saya kembangkan dari proses coaching ini, yang pertama saya present Bu. Jadi kehadiran penuh saya untuk Bu Vita dalam mendengarkan coaching itu. Yang kedua saya mendengarkan aktif juga. Terus yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Vita Bu. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagian mana yang akan dikembangkan secara spesifik Pak? Dari kegiatan ini nanti spesifiknya saya itu akan mencoba dua hal kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik. Itu yang pertama terkait dengan saya akan mendengar aktif. Terus yang kedua saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Vita. Nah, ada dua ya Pak Imam ya yang ingin Bapak kembangkan. Kemudian seperti apa indikator tercapaian dan juga tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada saat proses coaching? Iya, indikator ketercapaiannya yaitu saya berharap nanti dengan saya menggunakan alur tirta Bu, dan dari pengembangan kompetensi yang akan saya lakukan, saya berharap Bu Vita nanti bisa menggambarkan, menjelaskan permasalahannya secara gamblang, dan nantinya dia akan menemukan langkah-langkah solusi atau bahkan menemukan solusinya untuk penyelesaian masalahnya tersebut. Baik Pak, demikian dulu ya Pak kegiatan praobservasi kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah menjabarkan kemudian kompetensi yang begitu Bapak inginkan. Kemudian lagi selanjutnya silakan Bapak untuk mempersiapkan proses coachingnya bersama Bu Vita ya. Nanti kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang setelah proses coaching Bapak laksanakan. Siap. Terima kasih waktunya untuk observasinya Bu, dan terima kasih juga Ibu bersedia untuk menemani saya untuk mengobservasi saya dalam proses coaching ini Bu ya. Terima kasih, sama-sama Pak Imam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini proses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, monggo Bu Vita. Oke, siap. Monggo, sinarak Bu. Terima kasih. Oke. Nah,
Gimana kabarnya Bu? Baik Bu? Alhamdulillah. Baik-baik saja, Alhamdulillah Pak. baik. Sudah siap kita melakukan coaching hari ini ya? Siap. Siap, alhamdulillah. Gimana Bu? Apa yang mau disampaikan Ibu terkait permasalahan yang Ibu hadapi? Begini Pak Imam, saya ini ada unek-unek nih Pak Imam. Saya Iya. merasa bimbang, merasa galau nih Pak Imam. Jadi saya ingin sekali menyampaikan permasalahan ini kepada Pak Imam. Baik. Tujuannya terkait dengan permasalahan apa Bu? Topiknya, ya Pak. Topiknya, oke. Topiknya pembicaraan kita pada kali ini adalah saya sedang memiliki satu permasalahan Pak Imam. Saya punya satu murid di kelas saya yang tidak bisa diam Pak. Dan murid saya ini suka sekali mengganggu temannya Pak selama proses pembelajaran berlangsung. Tidak bisa diam dan suka mengganggu Bu ya. Betul, muridnya Pak. Bu ya. Terus harapannya Ibu menginginkan seperti apa Bu dari murid ini Bu? Nah, harapan saya Pak Imam, saya ingin Pak menemukan solusi Pak dari permasalahan saya ini, dan saya berharap anak saya, murid saya yang tidak bisa diam ini bisa fokus belajar, gitu Pak Imam. Ya, mendapatkan solusi dari anak tersebut Bu ya, bagus. Lalu situasi yang terkini Bu, yang Ibu alami di kelas terkait dengan anak ini seperti apa Bu? Untuk situasi saat ini ya Pak Imam, anak ini tidak mau diam Pak. Jadi jika ditegur oleh gurunya, betul anak ini sudah diam. Tapi untuk beberapa menit lagi, anak ini mengganggu temannya lagi Pak. Begitu seterusnya Pak. Sehingga proses pembelajaran itu seharusnya kondusif, seharusnya pembelajaran yang saya laksanakan ini lancar. Tapi karena satu anak ini yang suka mengganggu temannya, pembelajarannya kurang kondusif Pak. Tidak kondusif Bu ya kelasnya Bu? Betul Pak. Iya, kira-kira dari yang Ibu sampaikan barusan, yang mempengaruhi itu apa Bu ya? Untuk yang mempengaruhi ya Pak Imam, saya melakukan pendekatan ya Pak. Ternyata anak murid saya ini yang tidak bisa diam ini, anak ini bukan memiliki ya Pak, sebetulnya anak ini ternyata dididik keras oleh keluarganya Pak, dan anak ini kurang perhatian Pak dari keluarganya, sehingga kalau sudah sampai di sekolah akhirnya suka mengganggu temannya. Dan intinya anak ini suka mencari perhatian, tidak hanya pada seluruh warga kelas Pak yang dia ganggu, tapi juga mencari perhatian kepada gurunya, kepada temannya, dan seluruh warga sekolah juga sama Pak, juga mengalami hal semacam itu. Efek dididik keras, Betul, mencari perhatian Bu ya. Iya Pak. Lalu apa yang situasi apa yang Ibu harapkan dengan anak ini? Situasi yang saya harapkan ya Pak, saya ingin sekali Pak murid saya yang tidak bisa diam ini ya Pak, yang aktif sekali di kelas ini, juga fokus belajar Pak, sama seperti teman-teman yang lainnya. Jadi apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan, anak ini juga paham, juga mengerti, begitu Pak. Adanya fokus pada anak ini Bu ya, Pak. Fokus belajar. Lalu menurut Ibu Bu, bagaimana ini bisa terwujud? Sama ini bisa terwujud apabila suasana pembelajaran itu kondusif Pak. Jadi semua anak itu bisa terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk anak yang tidak bisa diam ini Pak, juga terlibat dalam proses pembelajaran. Iya, jadi kondusif kelasnya Bu ya. Nah, ide-ide apa yang ini Ibu lakukan untuk menghadapi anak ini Bu? Untuk ide-idenya ya Pak, untuk gagasan saya itu ya Pak, pertama saya ini ingin melakukan pendekatan terlebih dahulu Pak kepada anak ini Pak. Jadi saya akan melakukan motivasi belajar yang membuat anak ini jadi ada rasa ingin belajar Pak. Jadi fokus. Jadi anak tersebut tidak akan mengganggu temannya lagi. Lalu untuk yang kedua, saya akan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi. Mungkin saya akan berfokus pada metode
metode pembelajaran. Metodenya itu adalah game, ya Pak. Kemudian saya akan fokus pada gaya belajar kinestetik. Tapi meskipun fokusnya pada kinestetik, saya juga tidak mengesampingkan pada gaya belajar audio dan visual, Pak. Tetap ada audio visual, kinestetiknya fokus pada kinestetik, tapi tetap audio visual itu juga terlaksana dalam modul ajar ini. Siap, Ibu. Jadi ada pembelajaran diferensiasi yang Ibu siapkan, terus apa itu dengan game juga, Bu ya. Betul. Kira-kira yang perlu disiapkan selain itu, Bu, mungkin ada lagi, Bu? Yang perlu saya siapkan nih Pak Imam, yang pertama saya akan menyusun modul pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Yang kedua saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, Pak. Contohnya adalah game interaktif. Jadi semua anak-anak itu terlibat di dalamnya. Siap. Jadi anak yang tidak bisa diam ini akan sibuk. Nah, biasanya jalan Pak ke sana kemari. Nah, akhirnya karena game interaktif ini anak tersebut akhirnya terbawa suasana belajar yang begitu asik, Pak. Interaktif, akhirnya fokus belajarnya itu tercapai dan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu juga tercapai, Pak. Iya. Nah, dari kondisi kelas yang asik, game itu untuk memastikannya, Bu ya. Untuk memastikannya apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan rencana tadi? Baik, untuk memastikan semua ini bisa terwujud ya Pak, yang pertama saya akan konsultasi dulu Pak dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Pak tentunya, dan saya juga akan kolaborasi dengan wali murid yang bersangkutan Pak. Dan yang terakhir adalah saya akan berkolaborasi dengan KKG Pak. KKG ini adalah kelompok kerja guru di gugus saya, Pak. Berarti siapa saja yang perlu diajak untuk mendukung suksesnya kegiatan ini? Pastinya Pak, yang saya ajak itu adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, lalu wali murid dan murid Pak, yang saya ikut untuk mendukung suksesnya kegiatan ini. Tadi ide-ide Ibu sudah luar biasa bagus, Bu ya. Kapan akan dilaksanakan itu? Saya berharap besok saya akan melakukan kegiatan ini, Pak. Jadi lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, ya. Nah, dari apa yang tadi sudah kita bicarakan, Bu ya, apa yang akan dilakukan Ibu setelah ini? Yang akan saya lakukan adalah saya akan tentunya saya akan berkonsultasi pagi Pak dengan kepala sekolah saya Pak. Pak. Kemudian saya juga akan konsultasi juga dengan rekan sejawat saya yang mungkin pernah mengalami hal yang pernah saya alami ini Pak. Kolaborasi Pak. Kolaborasi. Ya. Dan juga kepada wali murid Pak yang bersangkutan. Baik, jadi setelah kita sudah berbicara, Ibu sudah menyampaikan ide-ide. Sekarang perasaannya Bu Vita bagaimana? Baik Pak, untuk perasaannya ya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Akhirnya lega Pak, saya merasa wah sudah plong ini. Yang tadinya saya banyak masalah, ada permasalahan yang begitu sangat berat, saya pendam. Tapi setelah saya sampaikan kepada Pak Imam, akhirnya alhamdulillah saya memperoleh solusi seperti yang saya harapkan. Terima kasih Bu, Ibu sudah menemukan solusinya Bu ya. Itu merupakan pembelajaran buat Ibu Vita dan juga pembelajaran bagi saya selaku pribadi, selalu coach di sini. Semoga itu bisa bermanfaat. Amin. Buat Ibu, buat saya dan buat semuanya Bu ya. Amin. Terima kasih dan alhamdulillah coaching hari ini sudah selesai Bu. Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya Bu ya. Baik, teman, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu Vita. Saya undur diri, Pak Bu. Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk Pak Imam.
Baik Pak Imam. Ya Bu. Setelah tadi melakukan kegiatan coaching ya, Iya ya Bu. sangat luar biasa ya coachingnya tadi Pak, sudah berjalan dengan lancar kalau saya lihat nih ya tadi ya. Alhamdulillah Bu. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi Pak? Saya ikut lega yang jelas Bu. Saya ikut lega, sudah membuat coach saya itu menemukan langkah-langkah solusinya. Alhamdulillah. Nah, Pak Imam, pada saat coaching tadi tuh ya, kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Imam harapkan tadi pada kompetensi coaching Bapak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi Pak? Alhamdulillah tadi sesuai dengan yang sudah saya tanyakan, yang saya sudah gali terhadap coach saya sudah menggunakan alur cerita itu. Jadi mulai dari tujuannya, dia berbicara dengan saya seperti apa, terus saya mencoba untuk menggalinya dengan identifikasi, lalu saya tanyakan rencana aksinya yang akan Bu Vita kerjakan Ibu, lalu saya tanyakan terkait dengan tanggung jawabnya dia selaku guru, apa yang akan dia lakukan terhadap siswa yang tadi bermasalah itu Ibu. Jadi harapannya memang solusinya itu menjadi jalan keluar Bu Vita untuk penyelesaiannya masalahnya itu. Baik Pak, jadi sudah tercapai ya Pak segala tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan tadi? Ya. Sudah. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Siap Bu. Berdasarkan observasi, menurut saya percakapan coaching Bapak Imam tadi dengan Bu Vita yang dilaksanakan tadi itu sudah sangat baik. Di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya? Iya Ibu. Nah kemudian Bapak juga sudah menyatakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi dengan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksinya dan juga menyelesaikan permasalahannya. Baik Pak, Bapak juga tadi sudah memancing Bu Vita untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, artinya di mana saya lihat tadi Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya? Ya. Di antaranya Bapak fokus dengan coach Bapak, Bapak sudah melakukan kesadaran penuh juga, kemudian melakukan mendengarkan aktif ya Pak, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti yang disampaikan pada saat praobservasi tadi adalah fokus kompetensinya yang ingin Bapak capai tadi ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat praobservasi. Iya. Nah, Pak Imam, dari hasil coaching yang Bapak lakukan baru saja ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya Pak? Saya tetap ingin mengembangkan lagi, menggali lagi tentang alur tirta ini Bu. Sehingga harapannya nanti kita ketika melakukan coaching lagi itu lebih baik lagi, lebih mungkin solutif lagi buat coach saya, sehingga saya juga bisa mengembangkan potensi saya dalam proses alur tirta ini Bu. Baiklah Pak, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan lagi sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching mungkin. Amin. Siap Ibu. Baik, ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan? Untuk sementara Alhamdulillah sudah berjalan lancar, dan saya pribadi Bu selaku coachnya dari Bu Vita, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi observer saya, mengobservasi apa kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, dan ini menjadi bahan refleksi dan evaluasi buat saya. Nah, baik Pak, kalau begitu terima kasih ya Pak. Sampai ketemu lagi Pak di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Vita. Monggo pinara Ibu. Terima kasih Pak. Siap, nggih Bu. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Nggih. Gimana? Ada yang bisa dibicarakan ini Bu? Begini Pak Imam, maksud kedatangan saya kemari, saya mau melakukan praobservasi Pak terhadap coach saya Bulan. Jadi Ibu mau melakukan praobservasi terkait proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan terhadap Bulan, gitu Bu ya? Betul Pak. Rencananya kapan Bu proses coachingnya itu akan Ibu lakukan ini?
10 menit lagi Oh, Pak 10 dari menit sekarang Pak. lagi. Oke, siap-siap. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Vita terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Wulan. Bersedia, Bu ya? Baik Pak. Ya. Baik. Jadi terima kasih. Yang pertama yang ingin saya diskusikan terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan itu terkait dengan rubrik penilaian, Bu ya. Jadi rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan itu terkait dengan alur tirta yang akan Ibu lakukan dari proses coaching itu. Ibu kan sudah tahu alur tirta meliputi tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi Ibu sudah kayaknya memahami. Selain itu juga nanti saya akan hadir dalam proses coaching itu membersamai Ibu bersama Bulan. Nah, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan oleh Ibu selaku coach. Yang pertama terkait prinsip coaching itu. Prinsip coachingnya yaitu yang pertama kemitraannya. Itu harus bisa Ibu posisikan. Terus bagaimana Ibu nanti membangun proses kreatifnya. Dan yang terakhir nanti harapannya Ibu bisa memaksimalkan potensi dari Bu Wulan, Bu ya. Bersedia, Bu ya? Baik. Siap. Oke. Bersedia, Pak. Nah, kelanjutan dari proses diskusi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti terhadap Bu Wulan? Baik Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah saya akan mendengarkan aktif terhadap kunci saya. Kemudian yang kedua saya akan melakukan kehadiran penuh present Pak. Dan yang terakhir adalah saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi nah dari 3 kompetensi itu yang lebih spesifik yang sebelah mana yang akan Ibu kembangkan dari kompetensi tersebut? Ada 2 Pak, ya, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah saya akan mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu harapkan dari proses coaching kali ini? Baik, untuk indikator ketercapaiannya ya Pak, saya berharap Pak coach saya ini bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang tengah dia hadapi Pak saat ini. Siap. Oke. Terima kasih, sudah saya cukupkan pertanyaannya. Jadi proses pra-observasi ini saya cukupkan sampai sekian. Semoga proses coachingnya juga berjalan lancar. Saya akan membersama Ibu setelah ini. Ya, Pak. Sudah siap Bu ya? Siap Pak. Oke. Siap. Sampai ketemu di ruang serbaguna untuk proses coachingnya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak atas Sama-sama waktunya, Ibu. Pak Imam. Saya pamit untuk diri Oke, Pak. monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ulang. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Apa kabar, Bulan? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana perasaannya, Bulan, hari ini? Hari ini saya agak galau nih, Bu. Ada banyak masalah yang saya pikirkan, Bu. Galau dan banyak masalah ya, Bu? Iya, Bu. Lalu topik pembicaraan kita kali ini apa ya, Bulan? Begini, Ibu. Saya ingin menyampaikan unek-unek saya, Bu. Permasalahan saya dalam kelas, Bu. Terutama tentang ada anak-anak saya, Bu, yang membuang sampahnya sembarangan, Bu. Lalu tujuan atau harapan Bulan dari pembicaraan kita kali ini itu apa? Harapan dan tujuan saya, Bu, saya ingin menemukan solusi, Bu. Dengan adanya permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, semoga saja sih saya mendapatkan solusi. Baik, Bulan. Baik, Bulan. Ada situasinya seperti apa ya, Bulan, untuk sekarang ini? Untuk saat ini situasinya anak-anak saya itu atau murid-murid saya itu kalau membuang sampah, Bu, mereka selalu buang di laci meja, Bu. Padahal ya, Bu, di ruang kelas saya itu sudah ada tempat sampah, bahkan tempat sampahnya ada tutupnya, Bu. Tapi anak-anak itu kalau membuang sampah pasti di atas tutupnya, Bu, bukan di dalam, Bu. Begitu, Bu. Mungkin juga situasinya mereka sekarang
lagi belum sadar masih Bu mereka. Karena mereka itu tidak tahu tentang bahayanya sampah. Akan bahayanya itu kan banyak ya Bu, terutama untuk orang lain. Begitu Ibu. Oh, begitu. Apa yang mempengaruhi semua itu ya Bulan? Anak-anak sampai buang sampah sembarangan seperti itu. Nah, yang mempengaruhi itu adalah mereka itu kurang motivasi Ibu. Kurang motivasi dalam hal tidak tahu bahaya-bahaya sampah. Bahwasanya bahaya sampah itu kan banyak sekali ya Bu. Mungkin itu ya Bu, menurut saya setelah saya amati ya Bu, mereka juga belum sadar kalau tindakan-tindakannya itu juga membahayakan Bu untuk lingkungan di sekitar. Oh, begitu ya Bulan. Lalu harapan Bulan seperti apa? Apa yang diinginkan Bulan? Harapan saya Bu, saya ingin anak-anak saya itu membuang sampah pada tempatnya Bu. Mereka sadar dan tahu akan arti pentingnya kebersihan untuk lingkungan Bu. Begitu Bu. Bulan, ide-ide atau gagasan apa saja nih yang akan Bulan lakukan untuk mewujudkan semua itu? Untuk mewujudkan semua itu ada beberapa rencana Bu yang akan saya laksanakan ya. Yang pertama adalah saya akan memutarkan video-video tentang bahayanya sampah di dalam pembelajaran nantinya. Kemudian agar mereka itu mengerti bagaimana bahayanya sampah dan sangat mengganggu kesehatan Ibu. Begitu mungkin Bu yang akan saya rencanakan. Wah, luar biasa Bulan. Apa saja yang perlu disiapkan oleh Bulan? Saya akan mempersiapkan beberapa hal Ibu. Yang jelas saya harus mencari video-video di internet Ibu agar bisa memicu atau membuat anak-anak itu lebih tertarik lagi Bu dengan video itu. Akhirnya mereka sadar Ibu untuk melakukan membuang sampah ya, terutama pada tempatnya. Jadi akhirnya mereka sadar ya Bu untuk Iya, membuang sampah pada tempatnya. Betul. Lalu apa yang bisa memastikan semua itu terwujud? Pastinya saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Ibu agar menyerukan kepada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya juga akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah agar diadakan lomba kebersihan tiap kelas Ibu. Jadi akhirnya anak-anak pasti akan berlomba-lomba untuk menjaga kebersihan Ibu. Wah, luar biasa sekali Bulan. Bulan, siapa saja nih yang akan ikut terlibat atau berkolaborasi dalam progres atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Bulan ini? Banyak ya Ibu, rekan-rekan sejawat saya, kepala sekolah, dan anak-anak terutama ya Ibu, pasti akan saya libatkan semua Ibu. Wah, kapan semua itu bisa terwujud ya Bulan? Kalau rencana saya itu Bu, mulai minggu depan, karena saya masih harus banyak yang harus saya siapkan ya Ibu ya, terutama tentang video-video yang saya bicarakan tadi. Kemudian rencana saya juga ada poster-poster Ibu, jadi pastinya banyak hal yang harus disiapkan, insya Allah minggu depan Ibu. Wah, luar biasa Bulan. Baik Bulan, dari semua yang sudah kita bicarakan kali ini, apa saja yang dapat disimpulkan oleh Bulan? Dari pembicaraan kita hari ini Bu, saya sudah merasa lega ya Bu, sudah mengutarakan unek-unek saya. Akhirnya setelah berbincang dengan Ibu, saya menemukan banyak solusi ternyata ya, yang harus ternyata saya dapatkan ya Bu ya. Jadinya saya sudah lega hari ini. Semoga solusi-solusi yang saya temukan tadi bisa bermanfaat untuk saya dan juga kedepannya ya Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mari, Bu. Bulan. Terima kasih Bapak. Sebentar Bulan, ini ada satu hal yang akan saya sampaikan. Oh iya Bu. Baik, saya tunggu ya Bulan, kabar baiknya minggu depan kan? Oh iya Ibu, baik Ibu, baik. Progresnya akan dilaksanakan oleh Bulan. Iya. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh Bulan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Mari Bu. Mari ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Bu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah lancar Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Pak. Jadi proses coachingnya terhadap Bulan bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, Pak. Alhamdulillah. Perasaan Ibu gimana? Alhamdulillah.
perasaan saya setelah coach tadi Pak. Ya. Coach saya akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita akan membicarakan terkait tadi sebelum kita melakukan coaching kan Ibu sudah menyampaikan dan saya juga menanyakan terkait dengan rubrik penilaian dan pengembangan kompetensi yang akan Ibu lakukan terhadap coach Ibu. Nah, ini akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan selaku observer di sini. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada coach Ibu pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Baik Pak, alhamdulillah Pak, untuk indikator ketercapaian, coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Kemudian juga saya setelah melaksanakan alur tirta Pak, yaitu dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab, dan semuanya berjalan dengan lancar Pak. Siap Ibu. Jadi saya selaku observer di sini ingin sedikit menyampaikan hasil pengamatan saya yang telah saya lakukan tadi terkait proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu memang sudah melaksanakan alur tirta seperti yang tadi Ibu menanyakan terkait tujuan Ibu, terus mengidentifikasi permasalahannya bulan, lalu juga Ibu juga menanyakan rencana aksi apa yang akan Ibu Wulan lakukan. Selanjutnya Ibu menanyakan waktu juga yang itu terkait dengan tanggung jawabnya. Nah, selain itu juga saya tadi lihat Ibu sudah cukup hadir secara penuh kompetensi itu yang Ibu tadi lakukan, lalu Ibu juga mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan Bu Wulan selaku kucinya. Lalu juga Ibu juga tadi beberapa kali menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga itu memunculkan ide-ide dari Ibu Wulan terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan barusan? Saya akan belajar lagi Pak untuk lebih mendalami praktik coaching saya itu dengan alur tirta Pak. Kemudian saya juga akan lebih belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi inti saya dalam praktik coaching yang akan saya laksanakan berikutnya Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Semoga proses kali ini mulai dari observasi tadi, coaching yang Ibu lakukan, sampai kita pasca jam sekian, semoga ini bisa bermanfaat Bu ya, baik bagi Ibu, baik buat Ibu Wulan, begitu juga bagi saya. Ya, mungkin kita cukupkan Ibu pas kegiatan pasca observasi ini. Saya terima kasih juga sudah sedikit belajar akan proses coaching ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Salam wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat siang Bu, mohon maaf saya mengganggu. Selamat siang Bulan. Mari silakan masuk, silakan duduk. Ada apa ya Bulan? Begini Bu, kedatangan saya kemari, saya ingin melakukan praobservasi terhadap coaching yang akan saya lakukan nanti bersama Pak Imam Bu. Nah, baik, kira-kira jam berapa ya Bulan? Rencana saya itu nanti setelah pulang sekolah, Bu. Oh, setelah pulang sekolah, kira-kira 10 menit lagi ya, Bulan? Dari sekarang ya? 10 menit lagi, Bu. Oh ya, baik Bulan, agar proses coaching Bulan berjalan lancar bersama Coach Bulan, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bulan sebagai acuan rubrik penilaian saya terhadap proses coaching tersebut. Yang pertama adalah saya berharap Bulan menggunakan alur tirta. Alur tirta tersebut adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, selain alur tirta tersebut, saya berharap Bulan juga memiliki prinsip coach ya Bulan, yaitu yang pertama adalah kemitraan,
kemudian kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah bulan memaksimalkan potensi bulan. Kemudian saya juga berharap bulan juga memaksimalkan inti dari proses coaching tersebut, dengan bulan melakukan kehadiran penuh yaitu present, kedua adalah bulan melakukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan aktif. Baik bulan, dari semua yang sudah jelaskan apakah bisa dipahami? Baik Bu, saya sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, untuk memulai proses coachingnya ya bulan, sebelumnya nih ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ya Bu. Baik Bu. Baik, yang pertama bulan, kompetensi mana yang mau bulan kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 hal Ibu. Yang pertama adalah tentang presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik bulan, lalu untuk kompetensi inti yang secara spesifik yang akan bulan kembangkan itu apa saja? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Baik, luar biasa. Yang terakhir ya bulan. Baik Bu. Lalu untuk indikator pencapaiannya nih bulan apa? Untuk indikator ketercapaian ya Bu, saya ingin coach saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi Ibu, dan tentu saja saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar dia bisa mengeksplor semua apa yang ingin dia ungkapkan kepada saya Ibu. Wah, luar biasa bulan. Baik bulan, kita akhiri dulu ya bulan untuk pra observasi kita hari kali ini. Nanti jam berapa ya bulan? Sebentar lagi Bu, sekitar 10 menit lagi nih Bu. Baik, 10 menit lagi ya bulan. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kemudian saya undur diri terlebih dahulu Ibu. Nanti saya akan tunggu di ruang kelas 5 ya Bu. Baik bulan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama bulan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke. Misi Bu. Iya Pak. Mari silakan duduk Pak. Siap. Di sini Bu, saya melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin. Yang hari ini saya meminta waktu untuk bulan mengcoaching saya terhadap permasalahan saya. Oh iya Pak, kemarin kita sudah janjian ya Pak ya. Siap. Sebelumnya bagaimana kabar Pak Imam hari ini Pak? Pikiran dan hati saya ini kurang tenang Bu. Tapi alhamdulillah badan masih diberi kesehatan dan segala macamnya. Tapi masih ada kegalauan yang saya alami. Pak Imam lagi galau. Iya. Apa agenda percakapan kita hari ini Pak? Ini ada permasalahan terkait ada beberapa anak Bu, kelas 7 itu kan tidak fokus dan kayaknya kurang berminat untuk melakukan literasi Bu. Sehingga sedikit banyak kegiatan pembelajaran yang berjalan itu mengganggu Bu. Jadi murid-murid Bapak Betul. kurang berminat ya? Ya. Artinya minat bacanya ya Pak yang Minat kurang ya? bacanya itu kurang sekali. Nah, kurang sekali, baik. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Harapannya saya memiliki kondisi ruang kelas dan mendapatkan solusi Ibu terhadap permasalahan yang saya alami ini gitu loh. Sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan pelajaran dengan lancar dan kondusif. Begitu. Situasi sekarang seperti apa Pak? Kondisi sekarang itu Bu ya, jadi ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas saya, khususnya yang kelas 7 itu, di beberapa anak ini ketika melakukan kegiatan pembelajaran, di sana kan kita meminta anak itu untuk mempelajari sebuah sumber ajar, ataupun kadang saya meminta untuk melakukan browsing dan segala macamnya. Nah, untuk beberapa anak yang aktif ini
pembelajaran enak, dia aktif, dia juga suka membaca, minat bacanya juga tinggi. Nah, di beberapa anak ini itu mengalami kendala kayaknya dia acuh tak acuh, diminta untuk membaca, diminta untuk mencari referensi terhadap materi yang saya ajarkan itu, yang mereka merasa kurang sekali, sehingga ketika kadang kala saya mencoba untuk memberikan refleksi, mereka tidak nyambung apa yang saya tanyakan gitu loh Bu. Jadi kondisinya semacam itu, dan itu akan berpengaruh terhadap kondusivitas ketika pembelajaran itu, disuruh presentasi tidak bisa dan segala macam. Baik Bapak, Bapak sudah menganalisis situasinya ya. Ya, Apa yang mempengaruhi itu semua Pak? dilihat dari caranya, dia memang membawa HP, membawa smartphone, tapi dia memang tidak diperbolehkan membawa dalam kelas. Nah, sempat kita melakukan inspeksi di dalam HP-nya itu isinya game tuh. Kayaknya dia gila pada game gitu Bu ya. Mungkin itu. Terus yang kedua memang dia butuh stimulan untuk memiliki minat baca yang tinggi itu Bu. Jadi kondisinya semacam itu. Jadi itu adalah hal yang mempengaruhi mereka ya Pak. Situasi apa yang Bapak inginkan saat ini Pak? Kondisi yang inginkan itu antara anak yang memang aktif membaca ini dengan yang anak yang kurang aktif ini memiliki minat yang sama dulu. Ada kesamaan minat baca, ada kesamaan untuk berliterasi bersama, sehingga ketika pembelajaran mereka semuanya terfokus terhadap materi pelajaran yang coba saya ajarkan kepada anak-anak, sehingga proses belajar bersamanya itu bisa tercapai. Bagaimana itu bisa terwujud Pak? Ini yang jelas butuh persiapan kayaknya Bu. Jadi butuh kerjasama juga yang memang harus dipersiapkan untuk itu. Yang jelas ini bisa terwujud ketika si anak ini sudah memiliki minat baca yang tinggi juga sama dengan anak-anak yang lain. Nah, baik Bapak. Ada gagasan apa Pak untuk mewujudkan itu semua? Saya sempat terfikirkan Bu beberapa keinginan dan bayangan saya itu Bu terkait penyelesaian anak ini, tapi kemarin saya tidak bisa berpikir. Nah, ini setelah saya coba untuk menganalisa dari awal lagi, ketika saya berbicara dengan ibu ini Bu ya, saya mulai terfikir lagi ide-idenya itu. Yang pertama, mungkin saya harus segera membuat di dalam kelas itu semenarik mungkin dengan adanya poster-poster, sehingga itu menarik siswa itu untuk membaca itu. Terus yang kedua, saya ingin adanya pojok baca di kelas itu, dan itu ada jadwal tersendiri di pagi hari sebelum pelajaran dimulai itu dilaksanakan, ada literasi bersama itu. Terus yang ketiga Bu, saya ingin mengaktifkan lagi dengan daya tariknya sedemikian rupa, mungkin akan dilengkapi juga dengan internet di perpustakaan, sehingga minat anak ini untuk hadir dalam perpustakaan itu tinggi Bu, dan itu akan memunculkan minat baca buat mereka Bu. Jadi itu ide-idenya Bu. Luar biasa sekali ya rencana Pak Imam. Apa yang harus disiapkan Bapak? Yang pertama Bu, dari ide-ide yang saya ini, saya baru terfikirkan. Yang pertama itu adalah buku-buku yang memang nanti bisa dinamis. Mungkin seminggu sekali buku-buku yang ada di pojok baca itu akan kita ganti, lalu ada refleksi dari buku itu untuk siswa yang dibaca itu buku apa saja. Dan terus yang kedua, terkait dengan perpustakaan, kita mungkin akan berkoordinasi juga dengan pemangku jabatan di sekolah tentang pengadaan sarana prasarananya itu. Jadi itu. Apa yang bisa memastikan hal itu semua bisa berjalan dengan lancar Pak? Hal itu bisa berjalan dengan lancar ketika keadaannya itu kondusif dulu Bu, bahwa adanya itu kita bekerja sama dengan rekan sejawat saya untuk memastikan itu berjalan. Jadi akan ada instrumen di mana nanti bagaimana kita melihat proses dan ide-ide ini bisa berjalan, sehingga nanti akan ada refleksi dan evaluasi mungkin di tataran kami di guru itu yang akan kami lakukan entah 1 bulan sekali evaluasinya atau 3 bulan sekali terhadap program yang sudah kita laksanakan itu. Nah, bagus sekali Pak Imam, luar biasa ya. Dari apa yang sudah Pak Imam utarakan tadi, kapan nih rencananya akan dilaksanakan Pak? Saya coba untuk melihat dulu yang jelas untuk
saya pribadi itu akan melaksanakannya, itu mungkin saya mulai besok sudah mulai memberikan sugesti kepada anak terhadap harapan dan cita-cita ini Bu, program ini gitu loh. Jadi mulai dari mempersiapkan buku-bukunya di perpustakaan, insya Allah besok Bu saya laksanakan untuk ini. Terus untuk masalah pemanfaatan perpustakaan karena memang butuh waktu untuk persiapan, minggu depan Bu. Jadi Senin besok ini insya Allah kita akan coba untuk menata ulang perpustakaan dan kelas ini. Jadi mulai minggu depan ya Pak? Iya Bu. Nah, siapa saja nih yang akan Bapak libatkan Pak? Karena memang saya pribadi itu saya yakin menjadi seorang guru tidak hanya saya seorang. Ada beberapa rekan sejawat yang memang harus saya ajak kolaborasi di sini terkait dengan bagaimana memunculkan minat baca kepada anak-anak. Selain itu juga program ini kan butuh evaluasi dan butuh kontinuitas, sehingga tidak hanya saya untuk memantau bagaimana minat baca anak-anak ini. Mungkin besoknya siapa, sehingga butuh kolaborasi. Yang kedua juga saya butuh pemangku kebijakan dari kepala sekolah untuk bisa memberikan kebijakan terkait pemanfaatan perpustakaan sehingga perpustakaan ini bisa berjalan semestinya dan bahkan semenarik mungkin. Jadi itu Bu. Dan yang terakhir mungkin orang tua Bu, sehingga bisa mengantisipasi tentang keinginan yang meluap-luap anak-anak untuk memainkan game. Jadi dia juga butuh belajar pada saat itu. Mungkin itu Bu. Baik Bapak. Pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Siap Ibu. Apa yang bisa disimpulkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini Pak? Kemarin Bu. Mungkin saya terlalu larut dengan kegalauan saya, dan alhamdulillah hari ini saya tercerahkan gitu ya. Tercerahkan dengan saya mengungkapkan permasalahan kegalauan saya di depan bulan ini. Saya bisa menemukan solusinya, saya bisa menemukan langkah-langkahnya juga. Luar biasa bagi saya Bu. Saya sedikit tercerahkan dengan kita melakukan pembicaraan ini Bu. Jadi simpulan saya ini sangat luar biasa bagi saya untuk penyelesaian dari permasalahan yang saya alami. Luar biasa sekali Pak Imam. Untuk hari ini sekian dulu ya Pak pembicaraan Ya, Bu, kita hari terima kasih, ini. Bu. Nanti saya tunggu progres selanjutnya dari Pak Imam, Siap, kabar Bu. baiknya dari Pak Imam Siap. mulai minggu depan kan ya Pak ya? Siap Ibu. Iya baik. Terima kasih Pak Imam. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Bulan telah melaksanakan coaching pada coachingnya tadi? Iya Bu, setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai Ibu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Koci akhirnya bisa tersampaikan dan menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah Bulan. Baik Bulan, dengan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bulan. Baik Bu. Baik, pertanyaan yang pertama, apa indikator ketercapaian selama proses coaching tadi Bu? Setelah melaksanakan coaching tadi, saya sudah merasa mampu ya Bu, sudah mampu fokus terhadap coaching saya, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Luar biasa Bu. Baik, saya akan menyampaikan ya sedikit Bulan dari hasil pengamatan saya nih. Tadi sudah luar biasa ya Bu, Coach Ibu sudah mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahannya terhadap permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Baik Bulan, dalam pasca observasi ini saya sudah melihat Bulan sudah melaksanakan alur tirta, yaitu dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab dengan sangat baik dan lancar kepada coachingnya Bulan, sehingga coachingnya Bulan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Bulan, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Bulan nantinya?
Baik Bu, saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif Bu, dengan mendengarkan secara aktif ataupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya Bu. Bagus sekali Bulan. Semoga kedepannya Bulan dapat melaksanakan praktik coaching dengan baik, lebih baik lagi ya Bulan. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bulan. Baik Bulan, demikian pasca observasi kita kali ini ya Bulan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Mari Bulan.